Halo pemirsa, kali ini saya akan jalan-jalan ke salah satu kabupaten di Kalimantan Selatan, di mana kabupaten ini banyak banget memiliki tempat yang seru untuk dikunjungi. Yap, kabupaten itu adalah Kabupaten Balangan. Mau tahu bagaimana keseruan saya di kabupaten ini? Jangan kemana-mana, terus ikuti saya ya. Kabupaten Balangan yang beribu kota di Paringin ini terletak di utara kota Banjarmasin. Untuk pergi ke kabupaten ini, kita bisa melewati jalur udara, sungai, dan darat. Tapi kali ini saya memilih pergi menggunakan jalur darat pemirsa. Karena kota Paringin itu dilalui oleh Jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Dari Banjarmasin, jaraknya hanya 190 km dan bisa dicapai dalam waktu 5 jam saja. Pertama kali kita memasuki Kabupaten Balangan, kita sudah disambut oleh salah satu ikon kabupaten ini, yaitu patung berbentuk buah pampakin dan cimpedak, yang mana kedua buah tersebut merupakan buah khas asal kabupaten ini. Kabupaten Balangan adalah hasil pengembangan wilayah dari Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2003 dengan wilayah seluas 1.878 km persegi dan penduduknya sebanyak 121.000 jiwa, maka Balangan masih mempunyai lahan hijau yang luas, baik berupa lahan pertanian maupun hutan. Tidak salah loh kalau kabupaten ini masih memiliki hasil bumi yang sangat melimpah. Kabupaten Balangan punya julukan Banua Sanggam. Dalam bahasa setempat, Banua itu artinya daerah dan Sanggam itu artinya suasana kebersamaan penuh rasa kekeluargaan. Nah, dengan julukan itu pemirsa, gak perlu diragukan lagi deh keramah tamahan penduduk di Kabupaten Balangan ini. Dan pecinta jalan-jalan, kali ini kita akan jalan-jalan di sebuah tempat di Kalimantan Selatan, tepatnya di Kabupaten Balangan. Mau tahu keseruan saya jalan-jalan di kabupaten ini? Yuk ikuti saya! Pemirsa, sebelum kita jalan-jalan mengelilingi kabupaten ini, kita akan berziarah dulu ke makam Datuk Kandang Haji yang terletak di Desa Teluk Bayur, Kecamatan Juwai. Beliau adalah tokoh penyebar agama Islam di Kabupaten Balangan dan sekitarnya. Nah pemirsa, sekarang saya sedang berada di makam Datuk Kandang Haji. Beliau ini dulunya adalah seorang tokoh penyebar agama Islam di Kabupaten Balangan. Makam ini sering dikunjungi oleh peziarah-peziarah loh. Haulan Datuk Kandang Haji yang diadakan setiap tahunnya diikuti oleh ribuan jamaah dari berbagai pelosok bumi Sanggam maupun di luar daerah berkumpul di sini. Kita lihat ke dalam yuk. Girdim Şah'ın bahçesine cümlesi. Makam Datuk Kandang Haji ini selalu ramai didatangi oleh para pengunjung setiap harinya. Apalagi pada saat haulan Datuk Kandang Haji, para pengunjung meningkat sampai ribuan orang. Biasanya nih, pengunjung berasal dari berbagai daerah, terutama dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Maklum pemirsa, wilayah Balangan memang dekat dengan perbatasan ketiga provinsi tersebut karena pengajaran dan karisma almarhum Datuk Kandang Haji mencapai hingga ke wilayah di 3 provinsi tersebut. Acımda gönül halleri selvi çınar.
Bukan hanya makam Datuk Kandang Haji saja yang terkenal di Kecamatan Juwai ini, tapi juga terkenal sebagai salah satu kecamatan dengan hasil buminya, yaitu buah waluh atau labu. Begitu terkenalnya kecamatan ini sebagai penghasil buah labu, sampai-sampai di ibu kota Kecamatan Juwai ini terdapat monumen berbentuk buah waluh atau labu. Asal tahu saja pemirsa, Waluh Juwai sudah menjadi salah satu ikon Kabupaten Balangan. Lain halnya dengan Kecamatan Juwai, Kecamatan Halong juga memiliki hasil bumi yang tidak kalah terkenalnya dengan Kecamatan Juwai. Hasil bumi yang terkenal di kecamatan ini adalah pisang. Di kecamatan ini banyak sekali terdapat kebun pisang. Akan tetapi, di Kecamatan Halong ini tak hanya kebun pisang saja loh pemirsa, banyak juga terdapat kebun karet. Baru memasuki kecamatan ini saja, kita sudah disambut oleh pohon-pohon karet yang berdiri menjulang tinggi di sana-sini loh. Sama halnya dengan kedua kecamatan tadi, Kecamatan Lampihong juga terkenal oleh hasil buminya. Pasti pemirsa sudah tahu dong apa hasil bumi yang ada di kecamatan ini? Benar sekali, hasil bumi itu adalah gula habang atau gula merah. Pertama kali kita memasuki kecamatan ini, kita sudah disambut oleh monumen yang berbentuk mirip dengan gula habang atau gula merah. Setelah menempuh perjalanan sekitar 20 menit dari kota Paringin, sekarang saya sudah berada di Kecamatan Lampihong. Pemirsa, Kecamatan Lampihong ini terkenal sebagai penghasil gula merah atau masyarakat di sini biasa menyebutnya sebagai gula habang. Ikuti saya yuk, bagaimana sih sebenarnya proses pembuatan si manis gula habang ini. Pemirsa, mumpung kita berada di kecamatan penghasil gula habang, tidak afdol rasanya kalau kita tidak melihat bagaimana cara pembuatan gula habang tersebut. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Datang dari mana Pak ya? Datang mengambil laang. Paang, Ya. kesan jual apa? Makan gula habang. Oh, sambal gula habang. Boleh lempar lah? Ya, boleh melihat. Ya. Ya. Itu laangnya tadi kah? Pak? Iya, laang tadi, ambilan tadi. Ah, iya. Itu dari kebun pian seorang Ya, dari atau kebun seorang. kebun seorang? Kira-kira pian sudah berapa tahun ini? Hampir 20 tahunan sudah. 20 tahun. Iya. Mulai sebelum begini kisahnya. Pembuatan air nira menjadi gula habang ini masih sangat tradisional karena masih menggunakan kayu bakar sebagai apinya.
Selama waktu perebusan, air nira ini hanya sesekali diaduk agar air nira tidak lengket di wajan. Setelah air nira sudah mendidih, baru dimasukkan minyak kelapa ke dalam rebusan air nira supaya mengentalkan air nira tersebut. Kurang lebih 2 jam rebusan air nira sudah matang. Itu terlihat dari warnanya yang berubah ke coklat-coklatan dan mulai mengental. Nah, air nira yang sudah matang ini harus cepat-cepat dipindahkan ke cetakan gula habang loh pemirsa. Soalnya kalau kelamaan nih, air nira bisa mengeras seperti batu loh. Nah, ternyata cetakan gula habang ini ada berbagai macam. Ada yang terbuat dari kayu ulin maupun mangkok plastik. Dan hasilnya pun sangat berbeda. Ntar deh kita lihat bagaimana bentuk gula habang yang dicetak dengan kayu ulin maupun mangkok plastik. Nah pemirsa, saya mau coba dulu deh bagaimana cara menuangkan air nira ke dalam cetakan. Ternyata tidak terlalu sulit loh seperti yang saya bayangkan. Hanya perlu berkonsentrasi agar air nira tidak luber keluar dari cetakan. Akhirnya semua air nira telah dimasukkan ke dalam cetakan. Biasanya didiamkan beberapa menit sampai gula habang mengeras seperti batu dan siap untuk dikeluarkan dari cetakan. Ini biasanya dijualnya kemana Kak? Di orang kampung sini aja no kari, tapi bawanya ke Paringen. Di Pasar Paringen. Ya, Pasar Paringen. Jadi dijualnya di Pasar Paringen. Iya, di Pasar Paringen. Kira-kira dalam sehari itu berapa kilo? Sekitar kita tuh sekitar 5 kilo, bisa 3 kilo, bisa 4 kilo, bisa ada mananto. Oh, keren tentu. Nah, cuma hari-hari ada taros. Ada terus. Ya, 3 kilo, 4 kilo. Setelah gula habang dikeluarkan dari cetakan dengan sigap dan cepat, Pak Lamidi langsung membungkus gula habang dengan daun pisang yang sudah kering. Kayaknya saya juga mau mencoba nih membungkus gula habang ini. Duh pemirsa, ternyata susah-susah gampang loh bungkusin gula habang ini. Apalagi saya lama baru kelar bungkusnya. Maklum, masih pemula. Nah pemirsa, gula habang yang telah dibungkus tadi sekarang sudah siap untuk dipasarkan. Biasanya, Bapak Lamidi menjual gula merah per kilonya Rp12.000 atau Rp4.000 per biji. Gula merah buatan Bapak Lamidi biasanya dijual ke pasar-pasar yang ada di Kabupaten Balangan. Salah satunya Pasar Tradisional Modern Balangan. Gimana kalau kita pergi ke salah satu wisata alam yang ada di kabupaten ini, yaitu Danau Baru Bahinu Dalam. Di sana pemandangannya bagus loh, pas banget nih bisa melepaskan kepenatan saya. Danau Baru Bahinu Dalam ini jaraknya hanya 14 km dari ibu kota Kabupaten Balangan. Untuk pergi ke sana hanya memerlukan waktu 20 menit saja, naik kendaraan bermotor. Nah pemirsa, sekarang saya sudah berada di objek wisata Danau Baru Bahinu. Mau lihat keseruan saya gimana dan keindahan alam Baru Bahinu? Yuk ikuti saya.
Setelah sampai di danau ini, kita sudah disambut oleh jembatan yang panjang terbentang di atas danau ini loh. Danau Baru Bahinu Dalam ini biasanya digunakan masyarakat untuk aktivitas hari-hari, dari mandi sampai mencuci pakaian. Bukan hanya itu saja loh pemirsa, danau ini juga digunakan masyarakat untuk menangkap ikan dan pembudidayaan ikan. Nah pemirsa, saat ini saya sedang berada di atas jembatan di tengah Danau Baru Bahinu ini. Pemirsa bisa lihat bagaimana keindahan Danau Baru Bahinu ini. Nah, masyarakat di sini biasanya menggunakan danau ini untuk membudidayakan ikan, memancing, serta membandung ikan. Pada hari-hari libur besar, banyak wisatawan yang berdatangan ke sini, baik itu wisatawan lokal dari Kabupaten Balangan maupun di luar Kabupaten Balangan untuk menikmati keindahan yang disajikan oleh Baru Bahinu ini. Dengan panorama alam yang indah dan gunung-gunung yang terlihat dari kejauhan, rugi rasanya saya tidak berfoto di danau yang seindah ini. 1, 2, 3, senyum! Ya pemirsa, sekarang saya mau jalan-jalan dan menikmati keindahan Danau Baru Bahinu ini menggunakan perahu wisata. Yuk ikut! Ternyata di danau ini ada sepeda airnya juga loh. Wah, asik banget kan? Jadi bisa keliling dan menikmati indahnya Danau Baru Bahinu Dalam dari dekat. Nah pemirsa, ternyata seru sekali loh. Jadi kalau misalnya pemirsa berkunjung ke Balangan, jangan lupa untuk mampir ke objek wisata Danau Baru Bahinu dan menggunakan perahu wisata. Setelah puas mengelilingi Danau Baru Bahinu Dalam dengan sepeda air, saatnya saya melanjutkan perjalanan. Perjalanan saya berikutnya tidak kalah seru loh. Nah, perjalanan kita selanjutnya adalah ke pasar tradisional modern Balangan yang terletak di ibu kota Balangan, yaitu Paringin. Wah, saatnya kita berburu oleh-oleh. Nah pemirsa, saat ini kita sudah berada di kawasan Pasar Modern Kabupaten Balangan. Mau tahu aja apa-apa yang ada di dalamnya? Yuk ikuti saya. Ini pasar tradisional, tapi bukan pasar tradisional biasa loh. Ini adalah pasar tradisional modern dan satu-satunya yang ada di Kalimantan Selatan. Pemerintah daerah membangun pasar tradisional modern ini bertujuan untuk menghilangkan kesan bahwa pasar tradisional itu kumuh, becek, bau, dan berantakan pemirsa. Nah, bisa lihat kan bagaimana enaknya berbelanja di pasar tradisional modern yang bersih, rapi, dan tidak bau. Rasanya seperti berbelanja di supermarket loh. Pasar tradisional modern ini kita bisa menemukan hasil bumi Kabupaten Balangan yang khas, seperti waluh dari Juwai, pisang keladi dari Halong, dan gula habang dari Lampihong. Nah, bukan hanya hasil bumi khas Kabupaten Balangan saja loh yang dijual di pasar tradisional modern ini. Baunya enak banget pemirsa. Oh,
ternyata di sini juga ada jual kue-kue tradisional loh. Wah, jadi pengen mencicipi kue tradisional yang dijual di sini nih. Ngiler banget nih pemirsa. Wah, ternyata ada juga loh barang kerajinan yang terbuat dari bahan daur ulang. Pas banget kan untuk oleh-oleh dibawa pulang. Nah, kalau pemirsa tidak sempat membeli oleh-oleh karena terlalu menikmati jalan-jalan di Balangan, pemirsa bisa berbelanja oleh-oleh di pasar tradisional modern Balangan. Karena semuanya ada di pasar tradisional modern ini. Nah pemirsa, demikian jalan-jalan saya di Kabupaten Balangan. Dan sampai ketemu di lain kesempatan. Dadah! Preview.